Dan aku merasa merdeka jika tidak ada lagi penyimpangan, balik lagi ke sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Hai Radar Malam People, balik lagi bersama Selma Kirana di Rama Podcast. Nah, kali ini edisi spesial. Seharusnya teman-teman udah bisa menebak dari outfit nih. Udah merah putih banget nggak nih, siap dikerek ya. Spesial 17 Agustus, Selma akan bersama dengan 17 tokoh Malang Raya dari berbagai macam profesi. Kita akan melihat apa sih makna merdeka di balik profesi-profesinya itu masing-masing. Nah, kali ini Selma kedatangan tamu spesial, namanya cukup panjang, jadi lebih baik saya akan mempersilahkan tamu spesial saya untuk memperkenalkan dirinya dulu. Silakan. Halo, assalamualaikum. Nama saya Dani. Nama panjangnya Dani Reza Kusuma Agung. Panjang banget ya. Panjang kayak kereta api. Kayak kereta api. Oke, Mas Dani, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik ya. Harus semangat dong. Harus semangat setelah 2 tahun melalui COVID-19. Kita bisa hidup dan bisa tertawa sampai hari ini tuh benar-benar makna merdeka nggak sih menurut Mas Dani? Makna merdeka banget. Banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Justru ya? COVID ini banyak hikmahnya banget tuh. Oke, mendapatkan hikmah besar nggak selama COVID, Mas Dani? Sangat besar banget. Tapi tunggu, sebelum mengarah ke hikmah apa nih yang pernah didapat dari Mas Dani selama COVID ini adalah sebagai Mas Dani ini kan profesinya sebagai fotografer iya, videografer iya gitu ya. Pokoknya semua tentang kamera gitu, perkameraan, tukang kamera lah ya. Iya, betul. Boleh dijelasin dulu nggak sih Mas, gimana sih awal mulanya Mas Dani menginjakan kaki atau menseriusi tentang foto dan videografer ini? Kalau basicnya sih saya dulu marketing sebetulnya, Mbak. Okay. Jadi dari SMP ini saya udah suka foto-foto, tapi masih belum saya seriusin karena kan zaman itu zaman masih kamera analog. Saya justru lebih banyak jualan ya, kayak dari basic saya pedagang pulsa iya, habis itu saya punya bisnis laundry sebelum ke foto. Alhamdulillah bangkrut. Alhamdulillah bangkrutnya ini. Habis itu saya baru luntang-luntung di dunia fotografi ini sekitar 2 tahunan. Sebetulnya yang bikin saya terjun ke dunia fotografi ini kakak saya, karena kan kakak saya ini punya kamera waktu itu. Nah, saya pakai, saya foto-foto, dan qadarullah waktu tugas kampus, tugas akhir kalau nggak salah waktu itu, kita disuruh bikin video company profile, dan kelompok saya itu satu-satunya kelompok yang dapat satu kelompok dapat 2 project, dan 2 project ini nilainya gede semua. Dari situ kita bener-bener, oh ini kayaknya potensial nih buat diseriusin. Dari situ di 2010 saya baru terjun di dunia digital lah, multimedia lah, foto video. Dari gitu. 2010 berarti 12 tahun Mas? Betul, 12 tahun. Dengan foto dan video? Betul. Dari awalnya berjualan, terus belok, akhirnya jadi foto video. Video. Kalau boleh tahu nih sebelumnya, foto video ini berarti memang hobi ya dari SMP ya? Betul. Hobi. Itulah, tapi skill marketingnya nggak ketinggalan. Dari hobi itu bisa dijual nih kan? Fun fact-nya itu kalau di tim saya itu Mbak, dari tahun 2010 saya justru baru bisa motret itu 2017. Serius? 2010, 2017 baru bisa motret. Tapi sudah berani mendirikan PH. Karena saya pinter jualan. Ya benar. Itu skill menurut saya pribadi, berjualan itu adalah skill yang nggak bisa dicuri. Betul. Karena mungkin semua orang pandai atau memiliki skill khusus iya, tapi nggak semua orang itu bisa menjual skillnya. Betul. Gitu ya? Betul. Kalau boleh tahu dulu kuliahnya jurusannya emang jualan? Marketing? Atau komunikasi. Baik. Nah saat itu 2010 ketika Mas Dani memutuskan untuk ini profesi gitu, fotografer dan videografer sebagai profesi. 2010 setahu saya dunia digital, dunia multimedia itu belum
word dan dilirik sekarang nih? Kenapa waktu itu langsung udah memutuskan, wes aku yakin ini adalah jalan gitu? Karena saya tipe orang kalau fokus sama bisnis tuh Mbak, pedoman saya itu langsung yang namanya vendor itu, saya pedomannya itu langsung vendor yang paling bagus di Indonesia itu siapa. Nah, aku harus kayak gitu. Berarti cari saingan referensi. dulu nih malah. Bukan saingan ya, referensi. Oke. Referensi. Saat itu, ada nih vendor Jakarta nih namanya. Sebut merek boleh nggak sih? Boleh dong. Boleh. Boleh. Waktu itu kita ngefans itu sama Axio sama Uppermost. Wah, aku pengen nih kayak gini motret di luar pulau. Qadarullah. Waktu itu pertama kali saya motret prewedding, Mbak. Belum ada pengalaman, belum pernah ke sana. Saya langsung motret di Lombok waktu itu. Waduh, jadi, Lombok adalah ciptaan Tuhan yang paling betul. Habis dari juga. Lombok langsung pas itu 3 bulan berturut-turut Lombok, Palu, Kalimantan, Jakarta. Jadi empat lokasi itu selama 3 bulan itu bener-bener ngasih jam terbang instan selama 3 bulan. Oh, ini kayaknya fotografer nih duniaku deh kayaknya. Karena pas itu zaman-zamannya muda ya. Hobi yang paling enak kan hobi yang dibayar. Terus kita jalan-jalan gratis kayak gitu. Bener banget. Akhirnya memutuskan untuk gitu ya, menekuni itu gitu ya. 2010, 12 tahun berkelana dengan kamera nih, dengan perjalanan fotografer, videografer. Ada nggak sih momen-momen yang paling Mas Dhani inget nih sepanjang perjalanan jadi foto dan videografer ini? Ada, tahun 2018 kemarin, Mbak. Waktu itu kita hari Kamis. Itu sampai kita ingat harinya loh. Iya, inget banget ini. Karena bener-bener jadi titik balik dalam hidup saya. Jadi tahun 2018 ini hari Kamis waktu itu kita Jumatnya itu harus bertolak ke Kediri. Kita harus motret wedding di Kediri. Qadarullah Jumat pagi alat yang kita siapkan itu hilang semua. Jadi di kantor itu kemalingan. Padahal lumayan. Ya kalau di total hampir 300 jutaan, Mbak. Wow. Tapi ini banyak orang tahu Mas, karena kan dikira kamera iku piro gitu kan biasanya. Karena kan ternyata kalau banyak gearnya. Ada laptop waktu itu 3 unit, kamera, drone, lensa, HP itu bersih semua, dan gimana kan kita di depan klien itu harus profesional. Intinya saat itu yang harus saya lakukan itu bener-bener, oh ini klien yang di Kediri harus aman dulu nih. Jadi kita harus sewa pagi, udah kita nyelesaikan dulu yang di Kediri, baru kita bahas gini ke depannya kayak gimana. Jadi waktu 2018 itu ya hampir 300-an. Hilang dalam semalam? Dalam semalam. Nggak ketemu juga sampai sekarang? Maksudnya nggak ada tahu itu hilangnya kemana, pencurinya ditemukan atau apa gitu, nggak ada? Pencurinya sudah ketemu, cuma ya udahlah. You forgive? Karena waktu itu sama orang tua saya udah komitmen, yang penting dia ngaku, kita maafkan. Ya udah, kita tidak ke jalur hukum. Wow. Tapi 300 juta ya kerasa ya. Padahal itu kan bisa dibilang 8 tahun berjalan ya, berarti. Betul, ya 2018. Bisa dibilang adalah tabungannya selama 8 tahun dong. Dengan gear sebanyak itu. Terus diambil, dibersihkan seperti itu. And then how you manage your emotion. Padahal pagi harus tetap, oke, gimana ibu maunya seperti apa gitu kan. Pagi harus memberikan servis gitu. Bagaimana Anda memanage emosi? Marah kan nggak mungkin ya, menurut saya nggak marah ya. Kecewa pasti, sedih iya, mikir 300 juta nih baliknya gimana gitu kan. Terus ngumpulin satu-satu. Terus bagaimana Mas Dhani, otomatis kan sebagai pimpinan nih. Dan menurut saya feelingnya seorang pimpinan itu mempengaruhi atmosfer kerjanya tim. Bagaimana waktu itu Mas Dhani mengelola emosinya untuk itu? Kalau move on sih saya cuma butuh waktu sekitar seminggu 2 mingguan ya. Karena waktu itu bener-bener hektiknya, kita mau beli rumah tapi nggak jadi. Kita harus nutup kerugian yang 300 juta itu kan. Tapi yang bikin saya bener-bener cepet move on itu saya ketemu mentor. Makanya inilah pentingnya kita punya mentor dalam berbisnis. Jadi mentor saya ini rugi itu 3M, Mbak. Wah, nggak ada seberapanya gitu ya langsung mikirnya ya. Dan dia ya udah kita
ya ini namanya hidup kayak gitu, kita harus ngambil hikmahnya. Kalau kita terlalu fokus dengan kerugian 300 juta ini, kita nggak bakal move on. Makanya bener-bener kita harus bisa ngambil hikmahnya. Tapi saya benar-benar bersyukur kalau semisal kalau saya nggak rugi 300 juta waktu itu, mungkin saya nggak mental saya tidak sekuat sekarang. Oke. Ngomongin soal pebisnis itu berarti yang perlu dipersiapkan selain modal pasti ya adalah mental. Benar. Gimana sih menjadi pebisnis yang baik? Mental seperti apa yang dibutuhkan oleh seorang pebisnis? Yang pertama itu, dulu saya tipe gaya kepemimpinan saya itu bossy ya. Ternyata itu susah loh mengakui sebagai seorang lelaki, mengakui untuk bahwa dia pernah. Ternyata itu jelek banget. Tipe kepemimpinan bossy itu otomatis kan otoriter, ya. Itu jelek banget. Dan segmentasi karyawan kita itu generasi Z kalau dengan karakter yang seperti itu nggak cocok banget. Jadi kita harus jadi leadership, kita tetap bikin lingkungan itu kekeluargaan, tapi secara strata ada stratanya, ya ada pimpinan, ada bawahan, itu tetap harus kayak gitu. Secara administratif mungkin ada beda gitu ya, tapi untuk lingkungan kerja tim kita keluarga gitu, lebih ke keluarga nggak sih? Betul. Dan itu berarti Mas Dhani sudah merekrut total berapa Mas dari awal berdiri 2010? Dimulai dengan berapa orang sih waktu itu? Dari 2010 saya ke 2019 itu kan punya vendor Mbak, namanya vendor A. X lah ya. Oh ya, A X. Sekarang. Iya, vendor X lah. Habis itu berjalannya tahun saya harus memisahkan diri. Bukan karena ada masalah, tapi karena memang saya pengen bisnis saya ini spiritual company Mbak. Jadi lebih ke mengutamakan gaji sama rezeki itu dua hal yang berbeda. Dan saya benar-benar pengen bangun bisnis saya ini couplepreneur. Jadi sebaik-baiknya partner itu adalah istri saya. Kebetulan kan saya sudah nikah tuh. Jadi saya buka vendor baru di 2019 itu. Benar-benar partner saya ya istri saya. Alhamdulillah sampai sekarang dalam jangka waktu 3 tahun ke arahnya tuh ke arah yang benar-benar positif banget. Dan yang sesuai dengan Anda inginkan ya. Betul. Terus bagaimana Anda mendidik karyawan nih, anak sekarang? Kita tahu anak sekarang tadi kan sempat di-spill bahwa gaji dan rezeki itu adalah dua hal yang berbeda gitu kan. Nah, bagaimana Mas Dhani ini mendidik teman-teman atau memberikan paham kepada rekan-rekan karyawannya Mas Dhani ini untuk bisa menerima itu, which is anak sekarang tuh kalau saya boleh melihat adalah satu, kadang ngelihat itu gengsi, kantornya gengsi nih, harus yang bergengsi. Dua, oh nggak bisa, aku sebagai fresh graduate atau aku punya skill ini harus digaji segini gitu. Ada gitunya gitu anak-anak sekarang, milenial sekarang tuh. Mas Dhani bagaimana mentransferkan makna Mas Dhani rezeki dan gaji itu adalah dua hal yang berbeda? Kalau gaji dan rezeki dua hal yang berbeda itu gimana itu balik lagi ke yang punya rezeki Mbak, yang di atas. Jadi saya cuma bilang ke karyawan saya, tapi balik lagi ya, kalau ke karyawan ini harus cari yang satu frekuensi. Percuma kita anaknya pinter, terus good looking, tapi nggak satu frekuensi, ya sama aja bohong. Jadi awal-awal yang harus dibangun di pondasi bisnis saya itu nggak perlu pinter, kita ajarin, ya kita ajarin. Nggak punya alat di kantor itu banyak, tinggal pakai aja. Kalau saya Mbak Selma, jadi kalau sama karyawan saya itu aku nggak masalah alat rusak itu nggak pernah marah, karena memang alat itu memang ya regenerasi, nggak ada yang abadi. Selama buat buat jadi sajadahnya anak-anak buat berkarya, aku nggak masalah kayak gitu. Bener-bener kita ajarin dari nol. Jadi malah memilih yang mau belajar. Betul. Waktu itu bener-bener kejadian 2 bulan kemarin Mbak. Jadi waktu bulan Juni kalau nggak salah itu saya nggak bisa ngasih bonus, tapi gaji iya ya. Bonus kan satu hal yang berbeda dengan benar. Satu hal yang berbeda dengan gaji ya. Kalau gaji
saya selalu bayar gaji tepat waktu. Qadarullah kemarin tuh bulan Juni sama bulan Mei itu saya nggak bisa ngasih bonus 2 bulan berturut-turut. Karena kan memang kondisi perweddingan sekarang selama pandemi ini kan fluktuatif. Betul. Ya, kadang get, kadang habis gitu ya. Betul. Ya udah, aku bilang ke mereka, guys, ini gaji, aku nggak bisa ngasih bonus, tapi percaya rezeki. 2 hari berikutnya Mbak, ada rekanan vendor itu ngasih bonus ke karyawan saya. Mas, ini ya nitip buat karyawannya sampean. Dan itu nggak sekali, bulan berikutnya itu benar-benar anak-anak, aku tahu kalian capek, tapi kalau kalian bekerja dengan hati, itu yang bekerja itu nggak cuma fisik, tapi hati kalian itu ikut mendorong, makanya kalian capeknya tuh nggak kerasa. Aku cuma memotivasi mereka itu, capek Mbak, kita acara yang kita bareng itu yang sama yang di hotel sama Centang Biru. Sama Centang Biru itu. Besoknya klien Centang Biru itu ngasih transferan ke karyawan saya. Sampai karyawan itu pertama nangis ke saya, "Loh, kamu kenapa kok nangis? Aku habis ditransferi Mbak ini." "Loh, kenapa?" "Iya Mas, ini enggak tahu." "Loh, kamu kok nangis?" "Aku terharu," dia bilang gitu. Wow, itu adalah konsep rezeki yang berbeda dengan gaji ya. Kalau gaji kita bisa menghitung, kalkulatornya itu kalkulator manusia nih. Betul. Kalau rezeki itu kalkulator yang di atas ya. Iya, itu dan betul. itu kita nggak bisa nih. Nggak bisa. Nge-planning gimana datangnya dari mana dan kapan tuh nggak bisa ya. Betul, nggak bisa kita. Memprediksi pun kita nggak bisa. Luar biasa sekali. Oke, rezekinya bonusnya nggak datang dari saya, tapi datang dari orang-orang saya. Dari pintu-pintu yang kita tidak duga-duga lah. Oke, balik lagi Mas ke awal banget 2010 ketika Mas Dhani memutuskan untuk fokus di foto dan videografi. Waktu itu, mohon maaf kalau mau nanya, itu waktu itu sudah punya keluarga atau masih dengan orang tua? Masih dengan orang tua. Oke, nah pertanyaannya, bagaimana Mas Dhani meyakinkan orang tua bahwa fotografer dan videografer ini bisa menjadi profesi di masa datang? Waktu itu 2010 tuh. Bagaimana Mas Dhani meyakinkan? Kadang kan ada tipikal orang tua yang mau jadi apa kamu moto-moto tok gitu kan. Ada yang tipikalnya seperti itu nih. Mungkin banyak juga rekan-rekan di luar sana yang sebenarnya punya skill, ada keinginan untuk menata hidupnya di dunia ini gitu, di dunia multimedia, di dunia fotografer, videografer. Cuman mungkin nggak dapat dorongan orang tua gitu. Nah, Mas Dhani boleh dong spill waktu itu Mas Dhani seperti apa meyakinkan bahwa ini tuh bisa menjadi profesi gitu dan bisa menghidupi gitu. Kalau saya meyakinkan orang tua ini, ya gimana caranya saya bisa bayar kuliah sendiri. Jadi kalau udah bayar kuliah sendiri, jadi orang tua nggak punya akses buat kamu kapan lulus. Nah, kalau orang lain kan, kamu kapan lulus, ini uangnya bapak udah habis nih, kayak gitu. Kalau ada saya kan gitu lah ya. Saya kan nggak bisa, karena kan ya saya kuliah uang saya sendiri. Oke. Itu memberikan fakta nyata ya, nih Betul. loh, aku kuliah aja udah bisa nih gitu kan. Betul, bagaimana untuk menghidupi kehidupanku gitu ya. Betul, berarti dibuktikan, emang orang tua itu butuhnya kadang dibuktikan ya. Betul. Dan kalau saya tipe ke orang tua, kita nggak harus menuruti kata orang tua, tapi kita mempertimbangkan nasihat orang tua. Karena yang menjalani hidup kan kita, bukan berarti kita melawan orang tua ya. Betul. Nah, ini harus hati-hati ngomongnya. Kadang anak-anak tuh loh, katanya Mas Dhani aja nggak apa-apa, nggak nurut gitu. Bukan berarti gitu menuruti. Ya? Jadi kita mempertimbangkan nasihat orang tua. Kan balik lagi, yang menjalani itu kita sendiri. Selama dalam hati nurani kita, oh ini bagus nih, walaupun kita gagal, pasti ada hikmahnya. Oke. Iya. Oke. Itu dari Mas Dhani gitu ya. Buat teman-teman mungkin yang pingin banget, kan ini mahasiswa udah mulai mau masuk nih Mas, September ini kan perkampusan, dunia kuliah di Malang ini udah mulai rame nih, udah kerasa kan macetnya gitu kan. Mungkin kalau ada anak yang mau bekerja paruh waktu di Mas Dhani itu sebenarnya dibuka nggak sih Mas? Dibuka aja, silakan bergabung. Caranya itu tadi ya, mau belajar tinggal intinya. DM aja. DM aja, kita ngopi. Kalau sama saya itu fleksibel, nggak usah pakai surat lamaran atau CV yang bagus, enggak. Yang penting kita ngopi. Kalau kita cocok, pasti kita lanjut. Kalau balik lagi, saya mengutamakan attitude. Kayak gitu.
Oke, attitude is number one ya. Attitude more important than skill. Iya, Mas betul. Dani menyetujui itu? Attitude itu lebih penting daripada skill? Betul. Kenapa? Pasti 18 tahun di dunia, 12 tahun di dunia bisnis foto dan video ini sudah mengajari Mas Dani banyak hal dong tentang bagaimana mengelola karyawan dan SDM karyawan itu sendiri, gimana dari tahun per tahun gitu. Kenapa sih Mas kok attitude itu lebih penting daripada skill? Kalau saya waktu bangun Targaryen awal-awal ya, itu ada jangka pendek sama jangka panjang. Jangka pendeknya itu ya saya ngerekrut orang-orang yang memang sudah pinter, karena kan saya butuh instan. Saya di hadapan klien harus perfect, hasilnya bagus. Otomatis saya harus hire orang-orang yang udah jadi, udah pro. Tapi itu bukan bukan jangka panjang saya. Jangka panjang saya itu saya hire orang-orang yang memang gelasnya kosong lah istilahnya. Gelasnya kosong. Gimana caranya bisa pinter? Ya saya ajarin yang pertama, yang kedua saya ikutin workshop fotografi memang, Mbak. Jadi kalau workshop itu kan memang menurut saya lebih cepat nangkepnya dari seni, dari editing itu lebih cepat. Jadi diikutin workshop fotografi, dia tinggal datang doang nih? Iya, untuk masalah for free. Kalau masalah biaya kan otomatis harus dari saya sebagai yang penanggung jawab. Oke, nggak takut Mas, suatu ketika anaknya itu sudah jadi atau sudah punya skill banyak, kulaane wes mempeng lah iki, terus buka Targaryen ke sekian gitu untuk menyaingi Anda? Justru karyawan saya itu sudah saya peseni umur 25 tahun. Kalau kamu belum bisa buka vendor sendiri, berarti saya gagal ngajarin kamu. Wow. Ya, karena memang tidak ada karyawan yang abadi ya. Tapi secara personal saya dengan karyawan saya udah punya hubungan spesial. Hubungan spesial itu selayaknya bapak ke anak, selayaknya kakak ke adik kayak gitu. Jadi harus bener-bener ngajarin, dan memang ya nggak ada karyawan yang abadi. Sewaktu-waktu dia mau nikah, otomatis dia mau kemana kan kita juga nggak bisa menghalang-halangi. Dan menurut saya orang-orang di dunia ini masih banyak yang mau join sama saya, dan saya tidak takut kehilangan. Karena udah pernah kehilangan itu tadi ya? Betul. Yang hari Kamis itu tadi ya? Jadi bahkan ke karyawannya disuruh untuk, kalau sampai 25 tahun belum mendirikan vendor, berarti Mas Dani yang gagal gitu? Berarti Mas Dani udah berpikir juga di jangka panjang bahwa saingannya Mas Dani ini bisa jadi anak-anaknya Mas Dani sendiri nih gitu? Kalau saya dulu pernah awal-awal di Targaryen, ini sainganku nih. Nah justru aku gagal, Mbak. Sekarang mindset saya rubah. Di Malang ini nggak ada yang namanya saingan. Saya harus belajar sama yang lebih pinter. Di posisi Targaryen pun saya tidak merasa menjadi vendor yang top di Malang. Saya ya vendor yang selalu memposisikan sebagai gelas yang kosong. Kami harus banyak belajar ke yang lebih pinter. Di saat balik lagi ke saat pandemi ya, di saat pandemi itu banyak vendor yang ngekat karyawannya. Alhamdulillah di Targaryen ini malah saya nambah karyawan, karena dari segi bisnis nggak cuma di perweddingan aja yang bisa diincar. Jadi waktu COVID itu Targaryen fokus ke foto dekor. Iya serius. Hanya foto dekor. Targaryen fokus ke BTS WO. Kalau secara idealis gengsi vendor downgrade dong. Iya kan? Tapi saya ngelihat dari perspektif yang lain. Selama halal, why not? Dan kalau kita memakan gengsi, kita nggak jalan. Dan hikmahnya kan dari dua aspek itu, karyawan-karyawan baru saya yang turun di foto dekor sama BTS, mereka vibe weddingnya itu yang pertama udah dapat. Terus yang kedua ini mereka mengenal beberapa vendor luar ternama. Makanya dari situ hikmahnya kita dikenal dari bawah. Alhamdulillah di 2022 ini omsetnya Targaryen, alhamdulillah Mbak, bukannya sombong ya, gila banget. Di luar ekspektasi saya. Anda dan tim ya? Nggak bisa di matematika secara manusia, nggak bisa. Gitu. Karena ngalah di beberapa langkah tapi meloncatnya itu jauh.
Makanya tapi kita tetap saya berusaha edukasi ke karyawan saya. Kita nggak boleh menjadi fotografer atau videografer yang terlalu idealis, itu nggak boleh. Karena kenapa? Kalau idealis kita otomatis ada satu kata yang namanya itu sombong. Nah, itu gitu, udah tak wanti-wanti ke mereka. Jadi kalau fotografer yang udah idealis ini, kita motretnya itu sesuai kebutuhan nih. Kita cuma motret manten aja. Sedangkan di dunia perwedingan ini banyak aspek-aspek yang harus kita bantu buat di medsosnya tuh biar insight-nya tuh naik. Semisal nih, vendor catering, kita fotoin makanannya. Vendor MC, kita fotoin MC-nya, kita kirim ke MC-nya. Kan kalau semisal kita kirim ke MC-nya terus diupload sama MC-nya kan otomatis dapat juga balik lagi ke kita kayak gitu. Tapi kan di vendor-vendor lain itu kalau yang fotografer udah ini tidak memojokkan fotografer lain ya. Kak, ini menurut perspektif saya aja. Kalau fotografer yang sudah idealis, mereka tinggal jepret bener fotonya bagus, tapi mereka mengesampingkan hal-hal receh yang sebetulnya yang itu tuh bahkan bisa harusnya jadi dorongannya kita gitu ya. Itu yang saya edukasi ke tim. Ini menurut saya adalah salah satu trik marketing juga sih. Betul. Tapi Mas Dhani, kalau boleh saya bilang, nggak semua orang itu bisa menerima itu, Mas Dhani. Jadi gini, itu kan sama dengan ekor jas ya. Betul. Jadi semakin banyak kita mengcombine orang, memasukkan orang kepada kita, mengajak orang itu di frame kita, otomatis semakin banyak insight yang akan dijangkau. Karena tiap orang sekarang siapa ya Mas ya, yang nggak mau dia ada di salah satu frame-nya orang gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Harusnya kan itu jadi gurita bisnis juga kan, otomatis balik ke kita. Tapi menurut saya memang benar kata Mas Dhani, nggak semua orang itu kepikiran sampai ke sana bahwa ekor jasnya itu akan kembali ke kita. Mungkin itu adalah hal-hal receh ya, yang orang pasti kesampingan. Yo kan klienku adalah mantannya, ya udah aku fokus ke mantan gitu ya. Padahal bisa jadi yang gedein nama kita nggak tahu MC-nya itu terkenal apa di luar sana gitu kan ya. Betul. Kita juga nggak tahu catering ini sepunya nama apa di daerah sana gitu kan. Luar biasa sih Mas Dhani, aku setuju banget dengan pemikiran seperti ini. Mungkin dari hal-hal kecil tapi ngeraupnya itu besar gitu ya. Oke, nggak masalah nih Mas dibocorin gini. Enggak lah. Kan nggak ada saingan ya. Kan nggak ada saingan. Baik, nah menurut Mas Dhani sendiri, jadi Targaryen ini mungkin teman-teman Radar Malang TV sempat bertanya-tanya, apakah vendornya Mas Dhani, Targaryen Picture ini hanya khusus di wedding? Atau bisa foto apa aja nih? Atau mungkin bisa bikin video profile apa aja nih gitu? Oh iya, kalau di Targaryen Picture sendiri itu kita nggak hanya fokus di perweddingan, jadi kita company profile bisa. Habis itu kita ke gathering, tapi untuk foto makanan kayak foto bayi kita masih belum bisa karena memang ada keahlian khusus di situ. Betul, nggak semuanya lah ya diambil gitu karena lah ya. Kita mengutamakan kualitas juga. Oke, siap. Dan momennya yang diberikan gitu ya kali betul. ya. Sepenting apa sih Mas Dhani, menurut Mas Dhani sebagai seorang fotografer dan juga videografer nih, sepenting apa sih arti foto itu sendiri? Kenapa sih orang itu harus ngefoto sekarang gitu loh, harus pakai vendor foto nih gitu, kenapa gitu? Kalau yang pertama, kalau dari segi marketing, itu ada supply and demand dan harus ada penawaran. Jadi selama kita ada supply dan demand, selama ada orang yang mau nikah, selama itu juga orang pasti butuh diabadikan. Terus kalau selama foto kita bagus, tapi kita nggak bisa jualan, percuma juga. Betul. Jadi ya itu tadi, untuk masalah foto itu hal yang abadi yang nggak bisa dibeli, hal satu momen yang nggak bisa diuangkan. Itu masalah apa ya, satisfying klien sih, balik lagi. Jadi momen ya. Makanya kalau saya kayak semisal ngasih album nih, kalau bisa ketemuan sama kliennya, ngelihat kliennya itu ngelihat albumnya. Kalau kliennya suka, Mas bagus, itu satu keberhasilan yang nggak bisa dinominalkan menurut saya, Mbak. Itu sih. Satisfyingnya itu ya, bukan nominalnya ya sebenarnya ya. Tapi Mas Dhani ada nggak sih, maaf nih, ini agak tricky sih sebenarnya pertanyaan saya. Cuman aku ingin dengar dari Mas Dhani. Ada nggak sih perbedaan harga yang nggak terlalu pricey dan pricey?
dari pengambilan fotonya, bukan dari teknis ya. Betul. Bukan dari tambahan ini itunya ya, gitu. Iya, Tapi iya. dari pengambilan fotonya sendiri, untuk Mas Dhani dan tim sendiri sebenarnya ada nggak perbedaan? Banyak kok Mbak klien-klien yang bilang, Mas aku pengen pakai Targaryen tapi budgetku segini. Loh Mbak, nggak apa-apa kalau sama Targaryen ini aku lebih suka klien itu milih karena suka Targaryen. Aku lebih prefer seperti itu dibanding klien yang membayar mahal, ya membayar mahal tapi Mas aku pengen fotonya kayak ini. I see. Aku pernah nolak klien karena Mas aku pengen fotonya kayak gini loh Mbak, kenapa nggak pakai vendor yang itu? Karena kan samain sukanya itu. Saya pengen kliennya itu milih Targaryen karena suka dengan Targaryen, kayak gitu. I gotcha. Oke, luar biasa sekali. Ini implisit sih jawabannya ya menurut saya. Tapi oke, gitu bisa saya terima. Baik. Karena justru lebih mahal ketika kamu dipilih daripada disandingkan, ya nggak sih Mas? Betul. Kan itu ya, itu sih idealisnya menurutku ya. Idealis juga ya? Idealis juga ya ternyata ya. Oke. Jadi bukan masalah, karena itu tadi ya mungkin kembali lagi Mas Dhani berpikir bahwa momen itu nggak ada harganya gitu ya. Sama. Betul, berarti secara nggak langsung tuh Mas Dhani bilang bahwa Targaryen itu sebenarnya nggak ada harganya gitu. Kamu milih kami bukan karena harga tapi karena memang ya kamu suka dengan seni kami seperti itu. Betul, ya. Oke, untuk tone sendiri, apakah sudah menemukan tone yang khusus nih Mas Dhani? Maksudnya untuk atmosfer itu gini Mbak, yang dibangun itu seperti ini Mbak gitu. Kalau di foto sendiri itu kan ada nggak sih Mas perbedaan? Wedding itu harusnya tone-nya lebih ke ini, kalau untuk gathering itu ke sini gitu tuh ada nggak sih sebenarnya? Ini teknis nih. Berbicara tone ya, ini aku pertama-tama bilang makasih sama teman saya di Bandung, namanya Hijaz Pictura. Jadi Hijaz Pictura ini vendor ternama di daerah Jawa Barat dan Jakarta Mbak. Saya cocok sama ownernya dari diskusi, termasuk beliau-beliau ini mentor bisnis juga. Mentor bisnis saya. Jadi saya belajar bisnis itu ke beliau-beliau. Waktu itu saya iseng, Mas Benzo, apakah Mas Benzo sama Mas Reza waktu itu, Mas Benzo, Mas Reza, apa boleh tone-nya Hijaz dipakai Targaryen? Kan kita dari segi geografis ini berbeda. Oke. Saya izin. Sorenya itu langsung dikirim Mbak. Presetnya itu. Dan kalau masalah preset kan kalau di dunia perweddingan itu satu hal yang saklek Mbak. Jadi kalau bisa mahal jangan gitu ya? Maksudnya itu adalah dapur ya? Dapurnya. Oke. Dan Hijaz Pictura ini vendor gede banget. Dengan mudahnya itu ngasih ke saya, Mas ini sukses ya Targaryen. Dan itu dikasih saya sampai sekarang Mbak. Kurang lebih dari 3 tahun ini hampir 200 klien Mbak. Pakai tone yang dikasih itu. Hijaz Pictura. Dan dia nggak masalah aja? Berteman sama saya. Berteman ya? Bukan, kalau sekarang kan dikit-dikit di spill, copyright lah, apalah gitu, enggak ya? Enggak. Luar biasa sekali. Bahkan kami saling support Mbak di media sosial. Kayak semisal mereka lagi ada promo apa, selalu tak bantu push di Instagram. Walaupun kita sesama vendor di bidang yang sama. Tapi saya tidak ada masalah karena ya namanya rezeki itu tidak akan tertukar sih. Betul. Rezeki itu tidak akan tertukar. Itu adalah kuncinya Mas Dhani sekarang ya kayaknya ya? Betul. Di semua hal ya? Di semua hal. Oke, luar biasa sekali Mas Dhani. Yang penting kita tetap bergerak lah. Benar, yang penting kita tetap bergerak, rezeki itu tidak akan tertukar gitu ya. Nah, pesan nih Mas Dhani, terakhir pesan untuk para pemula atau mungkin untuk adik-adik mahasiswa yang lagi menyaksikan, atau mungkin mahasiswanya Mas Dhani kalau nggak salah sempat mengajar jadi dosen tamu di beberapa universitas nggak sih? Iya betul. Itu apa yang disampaikan? Apa yang di materi tentang apa? Tentang foto video atau tentang bisnisnya? Tentang foto sih, tentang foto. Oh, teknis ya? Teknis foto. Teknis foto ya? Tapi beberapa kampus juga saya mengenalkan perusahaan saya. Ya, kalau perusahaan saya itu bergerak di ini lebih ke spiritual company. Oke. Spiritual company.
spiritual company itu intinya adalah gimana sih Mas, perusahaan yang gimana sih, boleh nggak dibocorin sedikit gitu, intinya yang gimana nih, kan mungkin baru atau belum sering didengar spiritual company gitu. Spiritual company itu apakah lebih harus ke sholat 5 waktu nih gitu mungkin? Iya kalau muslim tuh dia harus sholat 5 waktu nih, sholat 5 waktu. Kalaupun nanti dia puasa Senin Kemis ada bonus sendiri. Oh gitu? Iya. Itu bonus buka bersama atau bonus? Literally bonus? Literally bonus. Wow. Terus dia kalau baca surat Al-Waqiah ada bonus lagi selama 40 hari ya, gitu ada bonusnya lagi. Oke. Tapi kalau saya kan nggak cuma reward Mbak, ada punishment-nya juga. Oke, apa tuh punishment-nya? Punishment-nya itu simple Mbak, jadi selama saya kan kalau ada karyawan A nih satu, saya harus kenal baik sama orang tuanya. Oh gitu? Harus kenal baik, dan saya pesan ibu, nanti kalau si A melawan sama ibu, nanti kasih tahu saya. Hari itu juga langsung saya cut. Hah? Walaupun bagus? Iya, serius. Gitu. Gitu ya? Ya kan aku namanya baru tahu ini serius. reward sama punishment ya harus. Enggak, aku kira tuh punishment-nya masih potongan uang makan atau misal potongan gaji lah itu. Tapi langsung cut. Selama dia belum minta maaf sama orang tua ya nggak saya tarik lagi. Tapi kalau dia udah baikan ya, yang namanya manusia itu berhak mendapatkan kesempatan kedua. Nah itu. Oke, yang namanya manusia itu berhak mendapatkan kesempatan kedua. Ya Tuhan aja pemaaf kok ya. Betul. Masa manusianya enggak gitu kan. Iya. Oke, mohon maaf nih ada pertanyaan sedikit. Ini tanda tanya saya sih, kan spiritual company. Mohon maaf banget, haruskah muslim atau boleh non muslim tapi tetap dengan spiritual itu juga? Oh iya, kebetulan ada kemarin karyawan saya 3 itu non muslim. Oh, 4 karyawan saya. Oh berarti nggak harus spiritual tuh nggak harus benar-benar Islam banget gitu, enggak ya? Maksudnya nggak harus muslim ya, non muslim pun diterima. Diterima. Oke. Karena kan pemikiran saya pribadi itu saya menerima non muslim itu waktu ngejob Mbak, nggak perlu gantian sholat, sesimpel itu alasannya. Oh ya, I see. Ya sih bener juga ya. Dan ya biar beragam lah ya, maksudnya bisa saling menghargai. Betul, gitu kan. Maksudnya kalau terlalu terkungkung kan juga nggak baik juga ya untuk teman-teman, mungkin takutnya gimana gitu kan. Iya. Dan mungkin misal pernah nggak ngejob di tempat beribadahnya non muslim gitu? Pernah. Ya itu dia yang berangkat ya. Betul. Kali ya. Oke, jadi kan tahu ambience-nya juga gitu ya. Luar biasa sekali sih Mas Dhani. Oke, tadi udah terakhir tapi aku kepikiran gitu. Ada pertanyaan tiba-tiba muncul gitu. Tapi yang ini benar-benar terakhir nih Mas Dhani. Pesan mungkin untuk rekan-rekan di luar sana, rekan-rekan Radar Malang TV, mungkin mahasiswa baru juga yang ingin bergabung atau yang ingin memulai bisnis menjadi fotografer atau videografer tuh seperti apa sih? Pesan saya itu nikmati prosesnya. Kalian nggak perlu gengsi, nggak usah dengerin kata orang lain. Terus kalau pertama kali berkarya jangan pernah takut jelek. Kalau jelek ya udah, kalian tinggal belajar sampai bagus. Udah itu aja. Luar biasa sekali, boleh minta tepuk tangannya nggak buat Mas Dhani hari ini? Luar biasa. Saya mendapatkan banyak pelajaran terutama tentang bisnis ya, karena menurut saya bisnis itu adalah hal yang belum berani saya injak sampai detik ini, karena itu tadi harus skill mentalnya nggak kuat. Saya tuh seakenan nih loh Mas. Kasihan lah, ya udahlah gitu. Nggak bisa. Menurut saya skill bisnis itu adalah satu skill yang gift pemberian gitu, khusus gitu. Beda dari skill yang lain yang mungkin itu bisa dipelajari. Sebenarnya bisa kali ya, asalkan mau. Dan jangan gengsi, nikmati prosesnya kalau kata Mas Dhani. Ya kan Mas? Betul. Terima kasih banyak Mas Dhani sudah mau mampir. Tapi saya punya satu bingkisan untuk Mas Dhani. Mungkin bisa merefresh. Oke, terima kasih. Wah, Mas Dhani. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Kita sambil duduk kali ya. Oh iya betul. Terima kasih Mas Dhani. Semoga sama-sama bisa berguna dan bermanfaat untuk karirnya Mas Dhani. Biasanya kalau keluar kepanasan gitu kan, butuh energizing gitu kan. Ini ada produk dari Calv. Terima kasih Mas Dhani. Sama-sama. Jangan bosan untuk mampir di sini ya Mas Dhani ya. Jangan bosan makasih. untuk berbagi cerita lagi. Mungkin next kita akan
berbicara tentang teknisnya, pengambilan dan segala macam kalau di wedding tuh, foto wedding tuh seperti apa gitu kali ya. Siap. Oke, terima kasih rekan-rekan dari Malang sudah stay tune dengan kami. Sampai jumpa di ke-16 lainnya gitu kan. Sampai jumpa bersama saya Selma Kirana dan juga Dani. sampai jumpa di Radar TV. Bye bye. Merdeka. Merdeka.